Bapak Ibu, saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 tertulis dari Ayub pasal 22 ayat 29. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin kita pernah mendengar tentang cerita buaya dan kancil yang menunjukkan keangkuhan buaya sehingga dia sendiri sebenarnya tidak mendapatkan apa-apa, yang dalam bayangannya akan mendapatkan santapan seperti kancil. Tapi saya tidak mau menceritakan itu sekarang. Saya hendak menceritakan ada 3 ekor binatang di hutan sedang terlibat satu perbincangan tentang satu sengketa hukum di hutan. Nah, layaknya manusia mereka berbicara, mereka saling bertukar pikiran dan lain sebagainya. Awalnya ketika seekor buaya yang ada di sungai, dia sedang berenang ke pinggiran sungai, dan tiba-tiba satu pohon jatuh dan menimpa dia dan dia meringis kesakitan. Dia hanya menahan sakit, dia seolah-olah membutuhkan pertolongan, dan dia melihat di sekitarnya tidak ada yang boleh menolong dia, dan otomatis takut ya, binatang yang lain pun takut. Lalu tiba-tiba datanglah seekor kerbau yang merasakan kehausan. Mungkin kita juga sudah pernah dengar ini ya, merasakan kehausan, dan dia meminum air di sekitar sungai itu. Lalu setelah dia memuaskan dahaganya, dia melihat kiri kanan, dia memandang sekitar, dan dia tiba-tiba melihat ada sebatang pohon yang sedang terjatuh begitu. Dia hanya menyangka pohon itu tumbang dan akan dihanyutkan oleh sungai itu. Namun tiba-tiba dia melihat seekor buaya. Dia mengatakan demikian. Dia mengatakan demikian kepada buaya, "Buaya, apa yang terjadi kepadamu? Mengapa rasanya aku melihat kau sedang menahan rasa sakit?" "Iya, ada pohon tiba-tiba tumbang, jatuh dan menimpa aku, dan aku merasakan kesakitan yang sangat," katanya. Dengan suara yang seolah-olah membujuk, meminta pertolongan, melahirkan rasa iba. Saya tidak tahu rasa iba di binatangnya, tapi itulah ceritanya. Iba di hati gajah. Dan akhirnya gajah mengatakan, "Lalu apa yang akan saya lakukan untukmu?" Buaya mengatakan, "Kalau engkau berkenan, tolonglah aku, lepaskanlah aku dari himpitan pohon ini," katanya. Lalu dengan rasa ibanya tadi, dia merasa kasihan. Dia pikir akan menjaga ekosistem alam ya di hutan itu. Ya, sesama binatang ya layaklah saling membantu. Dia pikir begitu. Lalu dia membantu, dia menyingkirkan pohon ini dengan belalainya yang panjang dan kuat. Dia menyingkirkan pohon itu. Dan ketika pohon itu disingkirkan, tiba-tiba saja buaya dengan muncungnya, dengan mulutnya yang besar dan giginya tajam, mencakar kaki dari kerbau itu. Mencakar kaki dari kerbau itu sehingga terluka dan masih lengket di giginya. Akhirnya kerbau lah yang merasakan kesakitan dan kakinya berdarah, masih terjepit oleh gigi buaya. Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi setelah itu? Itu sudah 2 binatang. Lalu tiba-tiba lewatlah burung beo. Burung beo yang centil, cerdas. Dia mengatakan demikian, "Wahai saudaraku berdua, buaya dan kerbau, apa yang terjadi kepada kalian sehingga saya mendengar ada
sedikit perselisihan di antara kalian, saling menjawab katanya. Lalu kerbau menceritakan demikian, saya telah menolong buaya ini karena dia memang minta tolong sesama ya binatang, ya saya menolong dia karena saya juga kasihan melihat dia katanya. Lalu saya tolong dan akhirnya kaki saya dijepit oleh mulutnya yang tajam itu. Dia tidak tahu berterima kasih katanya. Lalu buaya mengatakan, oh kalian tahu kan, grand norm di hutan ini atau hukum dasar. Kalian tahu hukum yang utama, hukum yang besar di hutan ini, bahwa 50 meter, radius 50 meter dari sungai ini itu wilayah kekuasaanku. Jadi tidak ada yang bisa mendekat. Dan dia datang. Dan saya ya secara naluri saya kan ingin makan. Lalu saya jepit kakinya. Tidak ada yang salah dengan itu. Karena memang itulah hukum dasar di hutan ini. Saya berkuasa atas 50 meter radius dari sungai ini katanya. Oh ya, karena semua binatang memang mengakui buaya memang memiliki otoritas radius 50 meter dari sungai tempat dia tinggal. Dan banyak binatang-binatang mendengarkan diskusi itu, perselisihan itu. Lalu apa yang dikatakan oleh Beo? Ya, saya tidak tahu yang mana yang benar di antara kalian. Jadi biarkanlah saya berpikir sejenak apa yang harus kita lakukan. Lalu dia berpikir, dia mengatakan demikian. Oh begini saja. Bagaimana kalau kita buat rekonstruksi ulang? Awalnya cerita supaya saya tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Oke, kita setuju, kata buaya. Oke, kita setuju, kata gajah. Akhirnya dilakukanlah rekonstruksi ulang gitu ya. Lalu dijatuhkanlah pohon itu ke tubuh dari buaya ini, dijatuhkan oleh gajah itu. Dan setelah itu nah beginilah keadaannya, kata buaya. Saya terjepit kata kerbau. Dia terjepit di pohon. Iya bukan buaya? Iya, katanya. Ya begini memang ceritanya. Loh, tadi kamu cerita lain. Iya begini karena rekonstruksi ulang. Memang buaya selalu memang terkenal dengan ingin menang karena memang dia binatang buas. Dan lalu apa yang kau lakukan, gajah? Ya saya menolong. Saya mengangkat pohon itu dan dia terbebas. Rupanya dia menggigit kakiku, katanya. Nah, lalu kata Beo, tunggu. Itu ceritanya. Sekarang biarkan saja dia ditimpa oleh pohon dan kita pergi dari sini. Karena dia adalah makhluk yang tidak tahu berterima kasih, makhluk yang angkuh, makhluk yang tidak mengenal dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, keangkuhan. Apakah keangkuhan? Keangkuhan adalah sikap yang berpusat pada diri sendiri. Tidak ada yang lebih baik selain diri sendiri. Yang terjadi harus kehendakku, gagasanku, pikiranku, dan itu harus diakui. Pendek cerita, keangkuhan membuat seseorang membangga-banggakan diri sendiri dan membuat ternyata dia tidak sadari bahwa dia tidak disukai banyak orang. Karena tidak bisa menerima sesama apa adanya. Dan biasanya keangkuhan akan melahirkan rasa melupakan Tuhan. Karena dia menganggap bahwa segala sesuatu karena jeripayahnya, karena kekuatannya, karena kekuasaannya, karena jabatannya, dan lain sebagainya, karena kepintarannya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang menderita karena keangkuhan, dan itu tidak disadari. Mengapa menderita? Karena
Orang angkuh tidak bisa bersabar jika ada orang yang menghalangi keinginannya. Ia mudah tersinggung, ia mudah sakit hati dan menyimpan dendam pada sesamanya. Orang yang angkuh tidak bisa menerima penghinaan terhadap dirinya. Dia hanya ingin pujian, dia hanya ingin dibangga-banggakan, dan ternyata itu menyiksa. Keinginannya yang ingin selalu berada di atas dan berharap tidak ada yang mengalahkan, dan dia tidak menyadari bahwa dia sedang terjebak dalam suatu keadaan yang tidak semestinya. Selalu ada ketakutan dalam dirinya dan selalu ada kekhawatiran. Apakah orang ini akan bisa menerima, dan harus menerima sebenarnya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dia terus merasa gelisah. Apakah semua bisa berjalan sesuai yang dia kehendaki? Akhirnya dia terjebak. Ketika itu tidak terjadi, dia terjebak dengan rasa frustasi dan rasa tekanan. Dia merasa tidak dihargai, dia merasa tidak punya pengaruh, dan merasa rendah diri. Bukan rendah hati ya, rendah diri. Dia menganggap akhirnya dirinya tidak ada artinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebaliknya orang yang rendah hati tidak memiliki gejolak dalam hatinya, dalam hidupnya. Dia akan menjalani segala sesuatu sebagaimana adanya. Dia tidak memaksa orang lain memandang baik akan dirinya. Dia tidak terlalu mementingkan pujian. Dia tidak terlalu mementingkan untuk dibangga-banggakan. Dan dia tidak terpengaruh pada penilaian orang. Itulah orang yang rendah hati. Dan dia tidak peduli apakah orang merendahkan dia. Dia akan berjalan natural sebagaimana harusnya dia berjalan sebagai manusia biasa. Dia pasti akan terlepas dari rasa tekanan dan frustasi. Karena apa? Dia tidak terpengaruh kepada pandangan-pandangan orang. Dia tidak terpengaruh pada ketika orang tidak menghormatinya. Dia tidak sakit hati. Karena dia pikir apa yang harus aku lakukan itu yang aku lakukan. Orang yang berjalan apa adanya, bersahaja, sederhana, berjalan seperti bagaimana seharusnya, tidak dibuat-buat, dan dia tidak ingin selalu dipuja, selalu dibangga-banggakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita merenung sejenak tentang yang mana kita dalam hidup kita ini. Merenung. Apakah selama ini saya masih hidup dalam keangkuhan, dalam egoisme yang harus berfokus pada diriku sendiri, dan pendapatku harus itu yang terbaik, itu yang tersuper? Apakah aku masih terlalu sering menginginkan pujian dan dibangga-banggakan, dihormati dan ditempatkan pada tempat duduk yang terhormat? Bapak Ibu Saudara sekalian, atau apakah kita orang yang rendah hati berjalan sebagaimana biasanya, seperti biasa, tanpa harus stres dan frustasi, juga mengalami tekanan oleh karena pandangan orang-orang? Dan apakah kita orang yang tidak peduli pada penilaian orang? Saya kira kita harus berefleksi akan ini. Saya sendiri pun sedang berefleksi, terutama kepada kehidupan pendeta yang sering sekali memang dipasangap, sering sekali dibuat tempat duduk tersendiri, dihormati, dibanggakan, dan lain sebagainya. Awas terjatuh di dalam keangkuhan.
jangan terjatuh ke dalam keangkuhan. Kita harus tahu bahwa apa yang boleh kita lakukan semuanya berasal dari kekuatan daripada Tuhan. Ketika kita memiliki ide, pikiran, bahkan ketika kita memiliki jabatan, kita memiliki wawasan yang luas, kita memiliki skill untuk berbicara dan lain sebagainya, itu adalah anugerah Tuhan. Maka jangan menjadi orang yang angkuh. Itu refleksi bagi diri saya, mungkin bagi Amang Inang. Kita berdoa supaya kita boleh mengikuti teladan Yesus. Yesus yang penuh dengan kerendahan hati, walaupun dia penuh kuasa, dia penuh kekuatan daripada Allah Bapa. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kerendahan hati Yesus selalu nampak dalam wujud pelayanannya. Dan kerendahan hati Yesus nampak dari ketaatannya kepada Allah. Dia menyerahkan dirinya untuk menjadi penebusan dosa bagi manusia. Dan dia tidak menjadi orang yang angkuh walaupun dia adalah anak Allah. Namun kadang-kadang dalam berbagai cerita yang kita lihat, ada banyak orang yang tersinggung ketika Yesus mengatakan dia anak Allah. Sementara maksud dan niat Yesus bukanlah mau menyombongkan diri akan wibawa yang diberikan Allah kepadanya. Tetapi dia hanya ingin menyampaikan bahwa melalui dialah akan nyata kerajaan Allah. Dan melalui dialah keselamatan dunia ini bisa didapatkan oleh dunia dan manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, refleksi kita pada pagi hari ini. Keangkuhan vs kerendahan hati. Jika orang yang angkuh sekali lagi akan tidak merasakan ketenangan, dia akan merasakan ketegangan, tekanan, frustasi, menguras pikirannya, otaknya bagaimana supaya dia dihargai, supaya dia tampil hebat, tampil super. Ada tekanan terus-menerus. Dia akan berusaha terus-menerus untuk tampil numero uno. Tapi orang yang rendah hati akan mengalami ketenangan jiwa, damai di hatinya. Karena dia tidak mementingkan pandangan orang dalam hidupnya. Dia berjalan sebagaimana mestinya. Dia berjalan tidak ditentukan oleh orang lain. Dia berjalan di damai, dalam damai, dan Yesus menjadi teladannya. Bapak Ibu, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita dan memberikan kasih karunia-Nya senantiasa dalam hidup kita. Amin. Salam, Tuhan memberkati.